Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 10. Kita bacakan dulu soalnya pelan-pelan ya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, EFGH adalah jajar menjenjang. Oke, betul. Di mana EJ, ini garis EJ, tegak lurus dengan GJ. Ini ya, sehingga siku-sikunya di J. Dan FK tegak lurus dengan garis EH. Dengan demikian siku-sikunya di titik K. Panjang FK adalah nah. Ayo, gimana cara menyelesaikannya? Aduh, susah ser. Nggak ada yang susah soal. Ini soalnya menarik, seru. Kita akan bahas coba ya sama-sama. Pelan-pelan coba perhatikan. Untuk bahas ini, kita coba lihat kembali konsep tentang garis dan sudut pada bab sebelumnya. Bab berapa itu? Bab 7 ya. Nah, ada satu konsep menarik yang bisa kita gunakan pada bab garis dan sudut untuk menyelesaikan soal nomor 10 ini ya. Oke. Coba kita sama-sama ingat, oke? Misalnya ada suatu garis. Kita sebut aja garis itu adalah garis AB. Oke? Garis AB. Garis ini panjangnya nggak tahu berapa. Tapi tugas kita mau bagi garis AB ini misalnya menjadi 4 bagian sama besar. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita ambil penggaris deh, supaya lebih gampang ya. Karena mau dibagi 4 sama panjang, ini garisnya nggak tahu, kita pakai bantuan penggaris. Gimana caranya? Gini caranya. Ambil penggaris, kita mulai dari satu titik, misalnya titik A atau titik B, terserah kalian. Saya akan coba dari titik A ya. Ambil penggaris, dari titik A itu nolnya, kemudian tarik garis. Nah, salah kan, ambil dari titik A, tarik garis dengan penggaris sejauh 4 cm. Karena kenapa 4 cm? Karena kan kita mau bagi 4, gampangnya 4 cm ya. Anggap garis penggaris ini sepanjang 4 cm, kita kasih nama titik akhirnya adalah titik F deh. Titik F ya. Nah, garis ini sudah terbagi menjadi 4. Misalnya gini ya, 4 tuh. Dari sini ke sini 1, 2, 3, ini ke sini 4. Nah, setelah itu kita akan tarik garis ini dari titik F ke titik B. Oke. Oh ya, ini juga kita kasih nama dong. A ke F ini kita kasih nama. Ini F, ini E, ini D, ini C. Oke. Nah, dari titik F ke titik B kita udah tarik garis persis di titik B dari titik F. Kemudian kita akan tarik garis lagi dari titik E ke garis AB. Dan harus sejajar dengan garis FB. Ini lambang sejajar ya. Lambang sejajar. Sorry. Ini artinya sejajar. Kita kasih nama, nanti kita kasih nama. Kemudian kita tarik lagi garis dari titik D, sejajar dengan garis sebelumnya. Wajib sejajar, hukumnya wajib ya. Dan terakhir kita akan tarik garis dari titik C ke garis AB sejajar juga. Sehingga garis AB akan terbagi menjadi 4 bagian sama besar. Kita kasih nama misalnya garis ini adalah P, Q, R. Bagian-bagian ini. Sehingga A ke P itu sama panjang dengan P ke Q, sama panjang dengan Q ke R, dan sama panjang dengan R ke B. Masih ingat kan? Oke, sudah ingat kembali. Nah, bahas konsep ini apa sih hubungan dengan soal nomor 10? Apa sih hubungannya? Begini hubungannya. Karena kita bagi sama panjang, maka kita bisa katakan bahwa segitiga yang terbentuk, segitiga A, segitiga nih ya, ini lambang segitiga, segitiga A, FB, segitiga A, FB itu sebangun dengan segitiga A, E, R.
Apa sih arti kata sebangun? Sebangun itu artinya panjang AF pada segitiga AFB itu jika dibandingkan dengan panjang AE nilainya sama dengan ketika kita bandingkan panjang BE FB dengan panjang ER. Karena ini satu bagian. Begitu juga pada segitiga AER itu akan sebangun dengan segitiga ADQ dan seterusnya. Apa syarat sebangun? Syarat sebangun apabila sudut sudut ini pada segitiga AFB itu sama dengan sudut A pada segitiga AER. Pasti sama dong, orang sama-sama titiknya ya. Nah, sudut F yang terbentuk sudut AFB atau sudut F, sudut AFB atau sudut F itu nilainya akan sama dengan sudut AER, sama dengan sudut AER atau sudut E pada segitiga AER. Kalau sudut AFB pada segitiga AFB. Oke? Begitu juga pada sudut D. Itu akan sama besar dengan sudut E dengan sudut F. Bagaimana dengan sudut B? Bagaimana dengan sudut B? Sudut B itu akan sama besar dengan sudut R, sudut Q, dan sudut P. Bisa buktikan? Pasti bisa ya. Oke. Nah, konsep sebangun ini kita bisa katakan karena dia sama perbandingannya, kita bisa katakan misalnya apa tadi ya? Pada segitiga A, F, B kita bandingkan dengan segitiga A, E, R. Oke. Panjang AF jika dibandingkan dengan panjang AF ini ya, pada segitiga AE FB itu dibandingkan dengan panjang AE nilainya akan sama ketika kita bandingkan panjang FB dibandingkan dengan panjang ER pada segitiga AER. Panjang ER. Paham ya? Tapi bagaimana kalau saya buat begini? Saya mau bandingkan misalnya AF dibandingkan dengan FB itu sama nggak dengan AE? Saya bandingkan dengan pada segitiga ER. Ayo, sama nggak? Sama aja dong. Kan kalau kita operasikan matematikanya kan ketika kita kali silang, ini kalau dikali silang hasilnya kan AF kali silang sini ya, AF kali ER sama dengan AE yang ini dikali FB. Yang ini AF kali ER sama dengan AE kali FB. Sama nggak? Sama dong. Oke, artinya perbandingannya boleh dari mana aja asal tak perbandingannya tidak berubah. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi, dikatakan sebangun AFB akan dikatakan sebangun dengan segitiga AER ketika sudut-sudut yang bersesuaian itu posisinya sama ya, itu sama besar. Sudut A pada AFB bersesuaian dengan sudut A pada AER. Itu nilai sudutnya sama besar. Sudut F atau sudut AFB, sudut F pada segitiga AFB itu nilainya akan sama besar pada sudut E atau sudut AER pada segitiga AER. Dan begitu juga dengan sudut B, itu nilainya akan sama besar
dengan sudut R pada segitiga AR. Begitu juga dengan yang ini. Segitiga ADQ, sudut Q akan bersesuaian atau sama besar dengan B dan R. Dan sudut D akan sama besar dengan sudut F dan E karena bersesuaian. Dan sudut A akan pasti sama besar. Satu sudut kok ya. Oke, paham? Nah, kalau paham kita akan mulai kembali ke soal nomor 10. Oke, perhatikan. Dari gambar jajaran genjang A, F, G, H dan segitiga F ditambah segitiga F, G, G dan ada juga segitiga F, K, E atau E, F, K yang ini ya. Itu kira-kira yang sebangun yang mana? Oh, yang sebangun kita lihat dulu dong. Segitiga, oh segitiga. Apakah ini sebangun? Kita cek. Apakah sebangun? Oke, kita cek. Kita pisahin dulu gambarnya ya. Segitiga FJG ya, siku-siku di J dan segitiga EFK siku-siku di K. Sudut yang bersesuaian F bersesuaian pada segitiga ini dulu deh. Pada segitiga FJG titik F, sudut F bersesuaian dengan apa pada segitiga EFK? Oh sir, ini ada titik sudutnya di J. Titik sudutnya di J. Kalau EFK itu titik sudutnya di K. Artinya titik F akan bersesuaian dengan E. Oh betul, akan bersesuaian dengan E. Titik F bersesuaian, sudut F bersesuaian dengan sudut E. Betul. Sudut apa lagi? Sudut G akan bersesuaian dengan sudut F. Ya, ini kita bisa katakan sudut E itu kan bisa E, F, E, K. Ya, sudut E, F, E, K. Ini sudut F ini kita bisa katakan sudut E, F, K. Yang tengah itu ya, yang tengah itu menentukan sudutnya. Oke. Nah, syarat sebanding apa? Nilai sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Betul nggak sama besar? Coba kita perhatikan. F yang ini, yang F ini itu harus sama besar dengan sudut E pada EFK. Sama nggak? Oh sama sir. Ini kan sejajar ini sir. Garis EH sejajar dengan garis FH dan garis EJ itu pada satu bidang. Oh sama, oke, sama. Sudut J udah pasti dengan sudut K ya, sudut K itu udah pasti sama karena sama-sama siku-siku 90 derajat. Bagaimana dengan sudut F dan G, sudut G dan F? Pasti sama sir, kan ini sama. Ini sama. Sudut ini kan bisa dihitung dari 180 derajat. Dari mana 180 derajat? 180 derajat kan jumlah sudut-sudut dalam segitiga dikurang 90 derajat dikurang sudut E. Ini juga sama sir. Sudut G itu adalah 180 derajat dikurang siku-siku dikurang F. Oh iya. Oh kalau begitu sudut G sama dengan sudut F dan sudut G sama dengan sudut F dan sudut F pada segitiga FBJ itu sama dengan sudut E dan tentunya sudut J itu sama dengan sudut K karena sama-sama 90 derajat. Oke sir, ini sudah sebangun. Terus ngitungnya gimana sir? Ikutin konsep yang sebelumnya ya. Kita akan hapus yang ini dulu ya. Kita ketahui bahwa segitiga FJG sebangun dengan segitiga EKF. Sehingga panjang FJ jika dibandingkan dengan panjang
EK, karena bersesuaian ya, itu akan sama ketika kita bandingkan panjang JG ini kita bandingkan dengan yang segitiga besarnya panjang FK. Itu akan sama nilai perbandingannya. Nah, atau sama juga ketika kita bandingkan panjang FG dengan panjang EF. Kita akan pakai yang mana perbandingannya? Ini sama semua ya nilainya ya. Karena FJ itu pada segitiga besar EK. JG pada segitiga kecilnya pada segitiga besarnya FK. Ya. Jadi maaf kan tadi FJ pada segitiga besarnya EF. FJ bukan EF ini, EK. Ya, FJ banding EK. Kemudian JG ini JG pada segitiga besarnya FK dan FG sisi miringnya pada segitiga besarnya dibanding EF. Nilai perbandingannya pasti sama. Terus kita pakai yang mana, Sir? Kita tinggal lihat aja yang punya nilai yang mana aja. FJ ada nilainya 9 cm. JG punya nilainya 12 cm. FG punya nilainya 15 cm. Oh, punya nilai semua. Yang ini EK punya nilai enggak? Enggak ada nilainya. FK punya nilai enggak? Oh, ini yang ditanya. FK ya, FK yang ditanya. EF 20 cm. Nah, tinggal perhatiin aja. Ada nggak perbandingan FK dengan EF? Karena yang diketahui nilai EF. EF ini yang diketahui. Ini yang ada, EF. FG ada nggak FG? Oh, ada FG. Kemudian yang ada FK-nya ini FK. JG ada nggak JG pada segitiga? Oh, ada JG. Maka kita akan gunakan perbandingannya adalah JG berbanding FK itu sama dengan FG berbanding EF, di mana JG nilainya adalah 12 cm dan FK itu belum diketahui, yang ditanyakan sama dengan FG mana? 20 cm berbanding EF. EF nilainya berapa? Oh, FG 15. Sorry. Ini 15 nilainya ya. Kita hapus sedikit. Ini 15. FG pada segitiga kecil ya, 15. Yang tadi apa? EK nih. EF. Dan EF itu 20 cm. Sehingga kita bisa lanjutkan perhitungannya. Ini kali silang aja. FK 15 FK yang ini ya, kali silang 15 FK sama dengan 12 dikali 20, atau FK sama dengan 12 kali 20 per 15. Oke. Nah, ini kita coret aja dulu, bagi 5 3 dibagi 5 4. Masih bisa dicoret, ini bagi 3 1, bagi 3 4. Sehingga nilainya 4 kali 4 adalah 16 cm. Sehingga panjang FK-nya itu adalah 14 cm. Jawaban yang tepat adalah A. Oke. Paham ya?